Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-insana fil ardi khalifah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma Yang terhormat Dewan Juri Pemilihan Dai Muda Gorontalo, yang saya hormati komunitas Cinta Masjid selaku penyelenggara pemilihan Dai Muda Gorontalo, para peserta Grand Final, serta hadirin wal hadirat yang sama saya hormati dan banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Pentingnya Memilih Pemimpin dalam Islam. Banyak kita alami perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan yang menyangkut sosial budaya, lebih-lebih yang menyangkut sosial politik. Yang tidak banyak mengalami perubahan adalah ekonomi dan pendidikan. Perubahan-perubahan ini menyadarkan kita kepada kebenaran Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari di mana kejayaan dan kehancuran kami gilirkan di antara manusia, ada saat datang, ada saat pergi. Ada saat sukses, ada saat gagal. Ada saat dilantik dan ada saat menyerahkan jabatan. Agar apa? Agar mereka mengambil pelajaran. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang Allah tunjuk untuk menghidupkan bumi menjadi khalifah fil ard. Jadi pemimpin adalah pelayan kepada orang yang dipimpinnya. Senjata paling ampuh untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat adalah nilai-nilai akidah Islam. Selama ini kita iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi merajalela. Na'udzubillah. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk kalau hanya diurus orang yang pintar tapi tidak benar. Kita perlu orang yang pintar, tapi lebih perlu orang yang benar. Karena kalau hanya pintar tapi tidak benar, nanti disuruh urus beras malah nyuntik dana bansos. Disuruh urus hutan rame-rame malah jual hutan berhektar-hektar. Yang disuruh urus hukum malah jadi seperti pisau, tumpul ke atas tajam ke bawah. Salah satu sistem pendidikan dalam pemerintahan yang paling bagus adalah solat berjamaah. Kalau kita solat, ada makmum, ada imam, ada makmum menghadap kiblat yang sama. Makmum wajib ikut imam kalau imam benar solatnya. Rakyat wajib ikut pemimpin kalau pemimpin benar mimpinnya. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam iktidal, makmum juga. Imam sujud, makmum juga sujud. Tapi kalau imam keliru, makmum wajib tegur. Makmum yang mana? Yang ada di saf paling depan, yaitu anggota DPR. Islam adalah sebuah din sekaligus ideologi yang mengatur segala aspek kehidupan, baik dari tidur hingga bangun tidur, dari pagi hingga pagi lagi, dari persoalan ibadah sampai kepada politik, atau yang lebih akrab kita sebut kepemimpinan suatu pemerintah. Pemberian amanah berupa tugas dan tanggung jawab kepada yang tidak berkompeten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiris sa'ah." Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara manusiawi, pemimpin
adalah makhluk yang tidak bisa terlepas dari kata salah dan lalai. Sehingga disinilah ulama, kiai, wakil-wakil rakyat dan juga rakyat memberikan peringatan bil hikmah. Yang benar kita dukung, yang salah kita perbaiki dan kita tegur menurut cara-cara yang diajarkan oleh agama kita Islam. Dalam Islam, Allah telah menggarisbawahi tentang pentingnya pemimpin. Bahkan umat Islam diberikan pedoman terkait syarat-syarat seorang pemimpin. Selain laki-laki, balik, berakal, muslim, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah An-Nisa, "Ya ayyuhalladzina amanu, atiullaha wa atiur rasul, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemimpin atau pemegang kekuasaan di antaramu. Pemimpin yang mana? Yang taat kepada Allah mengambil hukum-hukumnya dan taat kepada Rasulullah mengamalkan ajaran yang dibawanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kacaunya salat berjamaah kita hari ini, kacaunya negeri kita saat ini diakibatkan oleh pemimpin yang tidak banyak pemimpin sudah buang angin, gengsi diam saja, merasa tidak bersalah, akhirnya rakyat yang menderita. Padahal mekanisme kehidupan sudah diatur dalam sholat, sehingga Nabi berpesan, kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang ditaati. Kalau jadi makmum, jadilah makmum yang mentaati. Jangan kalian menjadi golongan ketiga, di depan tidak jalan, di belakang takut. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian singkat ini, saya mengambil beberapa catatan. Yang pertama, memilih pemimpin adalah hal yang diwajibkan dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan. Yang kedua, pemimpin adalah representasi dari agama dan mengatur urusan kemaslahatan umat, sehingga keberkahan suatu bangsa tergantung pemimpinnya. Yang ketiga, pemimpin yang amanah dan beriman tidak lahir dari sistem sekuler. Jangan biarkan di negeri ini lahir dan berformasi Namrud dan Fir'aun baru. Untuk itu, hati-hati memilih pemimpin, hati-hati jadi pemimpin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.